sih, aku tuh taunya paling kayak UU ITE itu kan kadang ada yang bilang itu pasalnya banyak yang karet kayak gitu-gitu. Jadi kadang kita tuh kalau aku ngelihat sekitarku tuh kebanyakan pada bikin kayak second account yang nggak mewakili identitas asli gitu. Jadi untuk mereka bebas berekspresi. Terus kayak akhirnya gara-gara ungkap fakta itu kita malah jadi kena UU ITE. Pernah dengar sih ya. Tahu kalau ada undang-undang ITE. Pernah sih, takut ya. Karena kan sekarang ini suka ada yang dituntut ya. Gara-gara di internet tiba-tiba dituntut, dilaporin polisi kan. Oh, nggak tahu aku malah. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau revisi nggak tahu sama sekali. Belum. Beneran belum ngikutin lagi sih. Belum tahu ya. Ternyata belum pada tahu nih kalau ada revisi UU ITE jilid kedua. Nah, sebenarnya sejak dikeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Karena ditakutkan bisa digunakan oleh oknum untuk membungkam masyarakat untuk berekspresi ataupun mengungkapkan pendapatnya. Misalnya pada awal April 2024 kemarin, Daniel Fritz Maurits, seorang aktivis lingkungan yang menolak adanya tambak udang di Karimun Jawa yang berkomentar di media sosial Facebook. Dan karena itu, ia divonis 7 bulan penjara dan denda sebanyak 5 juta rupiah. Soal ujaran kebencian, apakah Daniel mengeluarkan ujaran kebencian gitu ya? Kalau kita misalnya ngelihat dari rumusan internasional misalnya soal ujaran kebencian, itu kan harusnya ada hasutan untuk melakukan kekerasan gitu ya, ataupun bagaimana Daniel harusnya misalnya minta ya udah kita lawan aja mereka, kita pukul. Nah itu udah masuk hasutan kekerasan ya, yang sebetulnya bisa di-cover oleh ujaran kebencian tersebut. Tapi sayangnya ujaran kebencian itu kemudian ditafsirkan hanya kepada komentarnya Daniel terkait dia menganggap, bisa dibilang ya, menganggap masyarakat otak udang karena misalnya lebih memilih tambak udang ilegal daripada kelestarian lingkungan gitu. Jadi selebar itu dan semultitafsir itu. Padahal di Januari 2024, Presiden Joko Widodo telah menandatangani revisi UU ITE jilid kedua itu yang telah disahkan oleh DPR pada Desember 2023. Nah, sebenarnya apa tujuan dari revisi ini jika tetap memakan korban? Dan apa saja poin-poin dari revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini? Nah, Undang-Undang ITE yang baru merevisi pasal 27 ayat 3 tadi dengan memberikan penegasan bahwa yang masuk kualifikasi pidana adalah harus perbuatan menuduh, ya, bukan hanya menghina, menuduh. Kemudian yang dituduh harus orang perseorangan atau pribadi kodrati. Kalau dalam bahasa Belanda, natural person, bukan person, orang yang punya perasaan, bukan badan hukum, bukan produk, bukan organisasi, gitu. Dan itu harus dilakukan di muka umum. Kalau dulu misalnya hanya japri aja orang bisa dilaporkan, sekarang tidak bisa. Teguh Afriyadi juga menambahkan bahwa kerentanan dari UU ITE ini ada pada porsi penerapannya, bukan hanya pada norma yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dalam upaya menjembatani penerapan Undang-Undang ITE, Kominfo memberikan sosialisasi penerapan tindak pidana UU ITE sejak tahun 2021 hingga tahun ini atau 2024. Sudah sebanyak 721 penyidik yang tersebar di 11 wilayah di Indonesia yang telah mendapat sosialisasi penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara dalam proses pembentukan norma atau perumusan UU ITE ini, pemerintah sudah melakukan uji publik. Teguh juga bercerita bahwa sebelum tahap uji publik, Menko Polhukam Mahfud MD membuka kesempatan kepada masyarakat sipil untuk memberikan masukan dalam pembuatan draft hukum. Ketika tahap pembahasan di parlemen, di DPR pun menerima masukan banyak dari koalisi masyarakat sipil. Ya, kalau misalnya kita lihat namanya MVT, Memiru Vantulecting, atau misalnya histori dari sebuah pasal dalam satu undang-undang, khusus undang-undang ITE yang baru, di situ terlihat masukan dari Elsam. Ada dalam satu tabel, masukannya apa? Kemudian tanggapan masing-masing fraksi apa, tanggapan pemerintah apa. Dari situ bisa disimpulkan bahwa sebetulnya masukannya banyak dan banyak juga yang diakomodir. Teguh juga menambahkan bahwa adanya ketidaksempurnaan dalam revisi Undang-Undang ITE ini
Misalnya, dalam revisi UU ITE yang sudah menghapus pasal 27 ayat 3 yang dianggap karet, revisi ini tidak menyentuh beberapa pasal lainnya, yang selama ini dianggap sebagai pasal karet juga, karena mengatur larangan penyebaran informasi dan dokumen elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu, apakah benar masyarakat sipil dalam prosesnya dilibatkan dalam pembuatan revisi undang-undang ini? Di beberapa kesempatan juga kalau tidak salah memang sempat ada diskusi dan dialog gitu ya. Tapi kita melihat ini bukan cuma bagaimana kita dilibatkan, jangan sampai kita hanya dilibatkan sebagai token saja gitu, sudah mengajak masyarakat sipil. Tapi bagaimana dalam proses penyusunan gitu ya, bagaimana dalam proses diskusi daripada panja undang-undang itu kita sama sekali nggak tahu gitu ya. Bahkan kalau kita lihat gitu, kita nggak pernah tahu kapan mereka rapat gitu ya, kita nggak pernah tahu dapat dokumen hasil diskusi mereka seperti apa gitu. Nenen juga menekankan bahwa proses pembuatan draft revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kurang transparan. Ia juga menyayangkan bahwa ada beberapa pasal dalam revisi Undang-Undang ITE yang seharusnya dihapus justru masih dipertahankan. Dan hal ini membahayakan masyarakat untuk bebas berekspresi. Sebenarnya Undang-Undang ITE ini baik ya, niatnya adalah untuk melindungi masyarakat ketika mereka beraktivitas di internet gitu. Kita tahu kepanjangannya adalah informasi dan transaksi elektronik gitu ya, untuk melindungi mereka ketika melakukan transaksi supaya tidak ada penipuan, tidak ada kemudian data mereka disalahgunakan. Idealnya kan seperti itu ya, tapi nyatanya kalau kita lihat karena ada pasal-pasal yang bermasalah tersebut, seolah-olah pasal tersebut digunakan untuk membatasi aktivitas masyarakat di dunia internet gitu ya. Mereka itu sebenarnya punya hak gitu ya untuk mengekspresikan pendapatnya, beropini dan lain-lain gitu, dan seharusnya itu tidak boleh dibatasi oleh undang-undang apalagi yang bermasalah ya pasal-pasalnya gitu. Jadi meskipun ada undang-undang ITE yang terkesan menakutkan, tentu kami dorong teman-teman masyarakat untuk tidak takut ya, terus menyuarakan kebenaran dan tentu saja untuk terus mengkritik pemerintah ataupun pihak lain yang memang kita anggap mereka melakukan pelanggaran. Nah, revisi jilid 2 UU ITE memang ditujukan untuk mengurangi celah bagi para oknum menggunakan undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang ingin berpendapat atau berekspresi. Bagaimana menurutmu? Apakah ada pasal yang masih harus direvisi? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.